Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetaplah berpengharapan kepada Tuhan yang Maha Baik. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa mengajar kita, menuntun dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepada Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami percaya sebagaimana penyertaan-Mu di hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun Engkau akan selalu menyertai kami. Mampukan kami untuk tetap berpegang dan berpengharapan hanya kepadamu. Dan ajarilah kami senantiasa Tuhan, untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mau belajar dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, agar kami dapat mengerti setiap firman-Mu, dan dimampukan menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Rabu 13 Maret 2024, tertulis dalam kitab Lukas 22 ayat 35 dalam bahasa Indonesia sampai ayat 36a. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Lausnin nama madok nasida. Ujuhu suruhamu somar hajud, somar hade-hade, somar sipatu pe. Dung dohamu hurangan. Jadi didok nasida ma dangdung. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ingatkah saudara syair lagu Hai Bangkit Bagi Yesus? Beberapa versi lagu menerjemahkan lagu itu menurut versinya, dan salah satu buku nyanyian menerjemahkannya demikian. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan palangnya, kibarkan panjeraja di atas dunia. Perang rohani ini dipimpin Tuhanmu, yang akan mengalahkan segala seteru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita di dunia ini adalah peperangan. Peperangan melawan keinginan daging, peperangan melawan kekuatan dunia, yaitu iblis, untuk kita tetap bertahan menjadi pahlawan di dalam kehidupan, dan kita menjadi pemenang di dalam pertarungan itu. Yesus adalah panglima perang kita. Yesus adalah pemimpin, sehingga kita dapat bertahan dan terus berjuang untuk memenangkan pertarungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus bukanlah seperti atau semudah yang dikatakan saja. Dan ketika kita mengikuti Yesus, tidak menjadi satu jaminan kalau kita tidak menghadapi kesulitan, pergumulan di dalam kehidupan. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita berusaha terus untuk dekat dan bersama-sama dengan Dia, maka di sanalah kita semakin berat menghadapi tantangan. Tetapi jikalaupun tantangan itu berat, satu pengharapan dan kekuatan kita, bahwasanya Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan terus bersama-sama dengan kita, berperang melawan keinginan-keinginan dunia, dan pasti
ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam pimpinannya, maka kita akan menjadi pemenang. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagaimana Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk tetap setia menjadi pengikut Kristus sekalipun mereka mengalami banyak kesulitan, sekalipun mereka mengalami banyak tantangan. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai. Karena Tuhan memperlengkapi mereka dengan perlengkapan rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih setia Tuhan tetap sampai hari ini. Bagaimana Tuhan menyertai dan memperlengkapi murid-muridnya, Dia pun akan terus menyertai dan memperlengkapi hidup kita di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah bangkit bersama-sama dengan Yesus. Tetaplah kuat di dalam mengandalkan Yesus. Kekuatan dan kemampuanmu sendiri tentu tidak cukup. Tetapi kenakanlah senjata Roh Kudus, kuasa dari surga, untukmu dapat melawan seteru. Bangkitlah dan mari maju berperang. Sekalipun begitu banyak tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan. Percayalah, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam kuasa-Nya, kita akan menjadi pemenang. Semua kegaduhan, semua kekacau balauan akan dipulihkan. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi pertarungan. Yang ada adalah nyanyian kemenangan anak-anak Tuhan bersama dengan Bapa di surga. Dia akan memberikan mahkota kemenangan dan kita akan menjadi pewaris yang kekal. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kiranya kita lemah. Janganlah kiranya kita menyerah ketika tantangan, persoalan itu datang. Siapkanlah dirimu, jasmani dan rohanimu untuk kuat bertarung melawan seteru. Yakinlah dan percayalah, ketika niatmu kuat, hatimu teguh, berpengharapan kepada Tuhan. Seberat apapun tantangan dunia ini, tidak akan dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, tantangan dan pergumulan, kesulitan demi kesulitan, itu membuat kita semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan secara pribadi, dan pasti membuat kita semakin mencintainya. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan, dan terus memberkati kita untuk memenangkan pertarungan iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami selalu kuat. Biarlah kami terus percaya bahwasanya Engkau tetap menyertai kami. Ya Bapa, kami tahu perjuangan iman kami tidak begitu mudah kami lewati. Kami sering kalah. Kami sering jatuh. Dan di hari ini, di dalam firman-Mu kami diingatkan untuk tidak pernah menyerah. Untuk kami kuat dan terus mampu dengan mengandalkan Tuhan. Karena memang jika mengandalkan pikiran dan kekuatan kami tidak akan dapat melakukan apa-apa. Tetapi di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, Tuhan selalu memperlengkapi. Dan Tuhan akan menolong kami sehingga kami beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk menjalani hidup kami seperti yang Engkau kehendaki. Mampukan kami untuk melakukan banyak hal yang baik, yang berkenan kepadamu. Hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan dan harapan-harapan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Lindungi dan berkatilah kami. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan terus kesabaran, semangat di dalam pengharapan kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.